Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat PC dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah penghulu dari segala bulan. Karena di bulan suci Ramadan terdapat begitu banyak kemuliaan, keberkahan, dan bulan suci Ramadan juga merupakan bulan ampunan bagi manusia. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak pada kesempatan kali ini dengan tema Ramadan, bulan pengokoh keimanan. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perisai yang menjadi pengokoh keimanan kita. Yang pertama, yakni puasa itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Coba kita renungkan. Kenapa puasa itu adalah perisai? Coba kita lihat bagaimana sikap kita di luar bulan suci Ramadan. Ada di antara kita yang begitu berat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ada di antara kita yang meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain ceritanya ketika di bulan suci Ramadan kita terasa lebih mudah, lebih ringan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua ini bisa terjadi? Tak lain dan tak bukan adalah bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kemuliaan, di mana di bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka untuk itu, sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Cuma kalau kita lihat, meskipun di bulan suci Ramadan, tapi masih ada manusia, masih ada hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini semua bisa terjadi? Bukankah bulan suci Ramadan itu bulan penuh barokah, bulan yang penuh kemuliaan? Ternyata sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini disebabkan karena apa? Karena tidak adanya perisai yang kedua untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni al-imam. Apa itu? Pemimpin yang melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Pemimpin yang melaksanakan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Inilah yang tidak ada saat ini. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di bulan suci Ramadan, meskipun bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, tetapi masih ada manusia, masih ada hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada hamba Allah yang tidak melaksanakan sholat. Masih ada hamba Allah yang tidak berpuasa. Masih ada hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan kenapa? Karena tidak adanya perisai yang kedua tadi, yakni al-imam, pemimpin yang melaksanakan hukum Islam secara totalitas. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita, memerintahkan kita untuk berpuasa? Yakni agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah tujuan dari puasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan berpuasa itu menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Yakni apa? Kita tidak hanya diperintahkan untuk berpuasa, tapi masih banyak syariat-syariat Allah yang harus kita laksanakan juga, yang harus kita tunaikan juga. Ketika kita sudah melaksanakan, ketika kita sudah masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh, kita sudah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan inilah baru tercipta hamba Allah yang bertakwa, yakni melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, itu tidak cukup dengan berpuasa. Yang bisa menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar kita ini bisa masuk ke dalam Islam secara menyeluruh? Yakni dengan al-imam, pemimpin tadi, yakni pemimpin yang menerapkan hukum Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Dan pemimpin ini hanya bisa terwujud di mana? Yakni di sistem Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga pertemuan kita pada kali ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus. Dan semoga puasa Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.